Kamu pasti pernah membayangkan tinggal di kastil megah ala film fantasi, pesta mewah, gaun cantik, dan kehidupan bangsawan yang serba glamor. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di kastil beneran pada abad pertengahan? Bayangin nih, kasur penuh kutu, bau istimewa yang menusuk hidung di setiap lorong, dan toilet yang jauh deh dari kata nyaman. Siap-siap kaget, jijik, dan mungkin bersyukur kamu lahir di era modern. Karena setelah nonton video ini, kamu mungkin akan berpikir dua kali sebelum bilang, "Duh, enaknya jadi bangsawan di zaman dulu." Kamu pernah nonton film atau baca dongeng yang settingnya di kastil megah zaman dulu? Menara tinggi, jembatan gantung, dan ruang tahta yang mewah. Kelihatannya keren banget kan ya? Tapi tunggu dulu, di balik dinding batu yang megah itu tersembunyi realita hidup yang mungkin bakal bikin kamu mikir dua kali untuk diajak tinggal di sana. Mulai dari frekuensi mandi yang bisa dihitung jari dalam setahun, bau badan yang dianggap wajar, sampai toilet yang ya sebaiknya kamu siap-siap tahan napas deh. Dalam video ini, kita akan menyusuri bagian penting dari kehidupan abad pertengahan, dari megahnya kastil sebagai simbol kekuasaan, hingga lika-liku hidup para bangsawan yang ternyata nggak sebersih kelihatannya. Siap-siap masuk ke masa di mana sabun adalah kemewahan, kutu adalah teman tidur, dan sistem sanitasi bisa bikin kamu bersyukur lahir di abad ke-21 ini. Mari kita mulai perjalanan kembali ke kemegahan kastil dan bongkar kenyataan jorok tapi historis yang jarang dibahas di buku pelajaran. Kamu pasti sering terpukau dengan megahnya kastil-kastil Eropa yang sering muncul di film atau dongeng kan? Tapi pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa sih orang dulu harus repot-repot bikin kastil sebesar itu? Kastil-kastil Eropa mulai bermunculan sekitar abad ke-9 hingga ke-15. Pada masa itu Eropa adalah benua yang terpecah-pecah. Tidak ada satu kerajaan besar melainkan ratusan wilayah kecil yang dikuasai oleh bangsawan lokal. Mereka semua ingin dua hal, yakni keamanan dari musuh dan status sosial yang tinggi. Nah, kastil jawaban pamungkas untuk dua hal yang selalu bikin bangsawan gak bisa tidur nyenyak. Jadi jangan heran, di atas bukit-bukit curam yang nyaris mustahil dijangkau dan strategis, dibangunlah benteng batu besar dengan dinding setebal 3 meter dan menara penjaga setinggi puluhan meter. Kastil tidak hanya menjadi rumah, melainkan sebagai panggung kekuasaan, benteng anti-invasi, dan menjadi tempat negosiasi politik di abad pertengahan. Contohnya Kastil Windsor di Inggris, dibangun sejak abad ke-11 dan masih berdiri megah sampai sekarang. Lalu ada juga Kastil Neuschwanstein di Jerman yang terlihat seperti latar film Disney, padahal dulu isinya menampung ratusan prajurit kerajaan, bukan princess negeri dongeng yang suka nyanyi-nyanyi. Kastil bukan sekedar tempat tidur dan makan. Di dalamnya ada aula besar untuk jamuan makan, ruang bawah tanah untuk menyimpan makanan, kapel kecil untuk berdoa, dan bahkan penjara untuk musuh dan pemberontak. Tapi di balik gemerlapnya, batu-batu kokoh dan bendera berkibar, ada kenyataan getir yang gak ditulis di buku sejarah manapun. Kastil itu tidak nyaman, tidak wangi, dan jelas tidak layak huni menurut standar hotel bintang 5. Dinginnya minta ampun, toiletnya jangan harap. Jadi meskipun kastil-kastil megah itu tampak seperti tempat tinggal para bangsawan yang sempurna, kenyataannya jauh dari itu. Tembok batu yang kokoh dan menara tinggi yang menjulang ternyata hanya menutupi kenyataan hidup yang jauh lebih keras, lebih dingin, atau lebih bau daripada yang kita bayangkan. Tidak ada sistem sanitasi layaknya yang kita kenal sekarang, dan kebersihan pun bukan prioritas utama. Namun, di balik segala ketidaknyamanan itu, kastil tetap berdiri sebagai simbol kekuatan dan status sosial. Tapi
Tapi bagaimana sih kehidupan sehari-hari di dalam kastil sebenarnya? Apa yang harus dihadapi para penghuni kastil di balik kemegahan yang terlihat? Kastil megah dengan tembok batu dan menara tinggi memang memberi kesan kuat dan megah. Tapi di balik itu semua, kehidupan di dalamnya jauh lebih keras dan tidak nyaman daripada yang kita bayangkan. Dengan kebersihan yang sering diabaikan, kenyamanan yang jarang dirasakan, dan ritual-ritual yang justru mengarah pada kesehatan yang kurang baik. Para penghuni kastil hidup dalam kondisi yang sangat berbeda dengan standar kemewahan yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi bagaimana para bangsawan bertahan hidup dalam realitas yang tidak seindah cerita dongeng. Dari cara mereka menghindari bau badan hingga bagaimana mereka mengatur urusan mandi yang jarang dilakukan. Mulai dari hal yang sepele seperti kebersihan diri hingga urusan tidur yang ternyata tak seempuk yang kita bayangkan. Mari kita mulai kebutuhan paling sederhana namun seringkali diremehkan dalam narasi kejayaan peradaban, yaitu mandi. Orang Eropa zaman dulu percaya bahwa terlalu sering mandi bisa membuat tubuh jadi lemah dan mudah sakit. Air yang terlalu dingin dan terlalu panas dianggap berbahaya. Maka jangan heran frekuensi mandi tahunan lebih mendekati angka kalender libur nasional ketimbang rutinitas harian. Namun tentu manusia tetaplah makhluk sosial. Bau badan bukan hanya kenyataan biologis, tapi juga persoalan diplomasi sosial. Dan disinilah inovasi aromaterapi ala abad pertengahan mengambil peran. Lavender, rosemary, cendana, semua dijadikan senjata wewangian, bukan untuk tubuh, melainkan sering dipakai untuk pakaian. Karena memang menyemprot baju lebih praktis daripada mencucinya, apalagi ketika air dianggap sesuatu yang lebih cocok untuk minum anggur ketimbang membersihkan diri. Sekarang, bayangkan sebuah pesta kerajaan yang megah, para tamu hadir dalam balutan kain terbaik, permata berkilau, dan topi-topi tinggi yang mengancam stabilitas gravitasi, tapi aroma ruangannya katakanlah cukup kuat untuk mengalihkan perhatian dari hidangan utama. Bahkan mungkin cukup berkesan untuk dikenang seumur hidup, jika bukan oleh tamu, setidaknya oleh pelayan yang harus berdiri paling dekat dengan kerumunan. Tempat tidur bangsawan, mohon jangan langsung membayangkan ranjang empuk ala film Disney, lengkap dengan kelambu dan bantal bulu angsa. Realitanya jauh lebih membumi secara harafiah. Mayoritas tempat tidur kala itu hanyalah tumpukan jerami. Ya, jerami pertanian biasa, dan diikat seadanya lalu ditaruh di atas balok kayu. Dan karena prinsip kalau belum hancur jangan diganti, tampaknya berlaku juga untuk jerami. Isinya jarang sekali diperbarui. Akibatnya, kutu busuk dan serangga menjadi penghuni tetap, bahkan mungkin merasa lebih berhak atas ranjang itu dibandingkan pemiliknya. Mereka tidak hanya menggigit, tapi juga meninggalkan kenangan berupa rasa gatal yang dalam dan dalam beberapa kasus penyakit. Sebuah bentuk hospitality yang mungkin terlalu autentik. Untuk mengusir serangga, bangsawan biasanya menyebar dedaunan mint atau bunga lavender di bawah ranjang. Sebuah pendekatan aromaterapis yang lebih bertujuan untuk menyamarkan realita daripada mengatasi persoalan. Setidaknya, kamar bau harum saat tidur tak nyenyak. Lanjut ke urusan buang air. Kastil-kastil yang tergolong mewah memiliki fasilitas bernama garderobe. Ruang kecil di tepi tembok dengan lubang langsung menghadap alam terbuka. Kotoran dijatuhkan secara vertikal ke lereng bukit atau parit sekeliling kastil. Air parit ini konon berfungsi ganda. Pertahanan dari musuh sekaligus sistem sanitasi alami. Konsep efisiensi yang visioner tentu saja bagi siapapun yang tidak keberatan dengan bau menyengat sebagai bonus pertahanan. Sedangkan kastil kelas menengah ke bawah alias mayoritas tidak punya toilet tetap, solusinya ember kayu. Praktis, portable, dan tentu saja tidak kedap aroma. Setelah penuh, isinya dilempar ke luar jendela. Iya, langsung ke halaman atau jalan di bawah.
Maka dari itu, jalan-jalan di area kastil saat pagi hari memerlukan lebih dari sekedar sepatu kokoh. Bisa-bisa mendapati kejatuhan sesuatu yang tidak diinginkan. Soal makan di aula utama, para bangsawan duduk semeja dengan keluarga. Tapi jangan bayangkan fine dining ya. Tidak ada garpu perak atau piring porselen. Sebagai pengganti, mereka menggunakan tangan atau kalau sedang ingin sedikit fancy, mereka memakai sepotong roti keras sebagai alas makan. Setelah selesai roti ini dibuang dan kalau sedang dermawan diberikan kepada anjing mereka. Sebenarnya cocok sama kebudayaan lokal Indonesia yang makan pakai tangan. Belum lagi tikus, bebas lalu lalang di dapur, gudang hingga kamar tidur. Soalnya mereka pemilik sah kastil. Solusinya, kucing. Bukan untuk dipelihara manis, tapi direkrut sebagai pembasmi resmi. Bekerja tanpa gaji tapi paling handal di garis depan perang melawan hama. Sungguh suatu masa di mana kelas sosial tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan higienitas dasar. Tapi setidaknya mereka punya kastil dan cerita yang kini bisa kita kagumi sambil bersyukur lahir di era dengan sabun dan flash. Tapi jangan salah, meski terkesan jorok bukan berarti semua orang masa itu cuek soal kebersihan. Kota seperti Nuremberg di Jerman justru dikenal bersih, lengkap dengan mandi umum, sistem sanitasi sederhana dan aturan jalan. Bangsawan pun terkadang memperkerjakan pelayan khusus untuk bertugas hanya membersihkan tubuh tuannya. Bahkan di akhir abad ke-14, mulai ada kesadaran tentang pentingnya air bersih dan sanitasi. Meski baru untuk kalangan atas. Sampai di sini saya cuma mau bilang ketika kamu membayangkan kastil zaman dulu, jangan hanya lihat kemegahan dinding batunya atau romantisme menara tinggi di balik kabut. Karena di dalamnya kehidupan berjalan kasar, dingin, dan bau tak sedap. Tapi justru dari sana kita belajar. Manusia berevolusi, yang dulu kumuh kini jadi destinasi wisata, yang dulunya jorok jadi standar kebersihan. Dan kalau kamu hidup di masa itu, mungkin bertahan sehari pun sudah cukup jadi prestasi. Di balik megahnya arsitektur dan gemerlapnya status sosial para bangsawan di kehidupan kastil abad pertengahan, ternyata jauh dari kata glamor, bau menyengat, sanitasi seadanya, dan penyakit di mana-mana. Seolah kemewahan hanya berlaku untuk mata, bukan untuk hidup yang layak. Tapi justru dari situ kita belajar. Pengetahuan dan teknologi yang berkembang hari ini bukan sekedar kemudahan, tapi kemewahan yang diberjuangkan berabad-abad. Kita mungkin gak punya mahkota, tapi kita punya air bersih, kamar mandi, dan yang paling penting, tidur tanpa digigit kutu. Kastil memang simbol kejayaan, tapi juga pengingat bahwa peradaban dibangun pelan-pelan, tidak dibangun dalam semalam. Setiap kenyamanan yang kita nikmati adalah sebuah proses panjang manusia belajar dari masa lalu. Jadi kalau hari ini kamu mandi tiap hari, punya sabun wangi, dan tidur nyenyak tanpa harus berbagi ranjang dengan kutu, percaya deh, hidupmu jauh lebih mewah daripada raja manapun di abad pertengahan. Serius, tanpa mahkota pun kamu menang telak. Jadi coba pikir, kalau kamu hidup di zaman kastil, kamu pilih jadi bangsawan yang harus hidup di balik tembok lembab, atau rakyat biasa yang bisa hirup udara bebas, walau tetap harus hati-hati ya sama kotoran dari jendela. Punya pendapat? Atau mau bahas sisi lain dari kehidupan abad pertengahan yang belum sempat kita sentuh tadi? Tulis di kolom komentar, aku penasaran nih. Terima kasih sudah nonton Kronologi. Kalau kamu suka bahas sejarah yang gak cuma megah di luar tapi juga belak-belakan di dalam, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode sejarah berikutnya. Dan jangan lupa mandi ya, supaya kamu lebih bangsawan dan beradab dari mereka.